Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para hadirin jamaah muslimin muslimat, pengajian, para asatidz, para sesepuh, mobil khusus takmir Masjid Agung Al-Ikhlas Kampang yang sama-sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semua yang hadir tanpa terkecuali. Insyaallah pada malam hari ini kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini semua umat muslimin muslimat, kita semua bapak-bapak atau ibu-ibu, adik-adik, semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian pula saudara-saudara kita ada yang lupa tujuan hidup. Untuk apa kita dihidupkan Allah Subhanahu wa taala? Jadi banyak yang gugur, anak-anak satu sekolah, kawan, sahabat, satu kantor, satu tempat kerja dengan kita mati tertabrak kecelakaan lalu lintas, laka lantas, tapi kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang pagi sehat, siang mati, siang sehat, malam mati. Firman Allah dalam Al-Quran, "Alladzi khalaqal mauta", Allah ciptakan mati, wal hayata, dan Allah ciptakan hidup. Untuk apa kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sampai hari ini kita masih berdiri tegak di atas buminya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah ingin melihatmu supaya engkau melaksanakan amal yang soleh, bertakwa kepada Allah, takut dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu kita besarkan kekuasaan kita, kalau dulu yang kita besarkan adalah harta, kalau dulu yang kita besarkan adalah kekuasaan, kalau dulu yang kita besarkan adalah jabatan, tapi pada malam hari ini setelah kita melaksanakan sholat maghrib, kita bertakbir, bersujud, menempelkan kening ke lantai, dalam arti kita membesarkan nama Allah dengan mengucapkan Allahu Akbar. Ketika dalam sholat kita mengucapkan Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Muhaqqaqan alla kabira fi qalbihi illallah. Apa makna daripada Allahu Akbar itu? Oleh karena itulah sholat itu tidak hanya niat takbir dan diakhiri dengan salam, tapi sholat itu ada makna yang tertentu. Oleh karena itulah sholat itu statusnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi orang hidup, jadi manusia yang hidup itu harus dekil, harus nakal. Ketika kita sholat, apa manfaat sholat yang kita dapatkan pada diri kita? Ketika kita sombong di luar sholat, lalu apa fungsi daripada sholat itu? Dengan tidak membesarkan nama Allah dalam sholat itu tidak membatalkan sholat, tapi hakikat daripada sholat itu hilang. Sebagaimana kita makan enak, makan roti, rasa manisnya hilang, lezatnya hilang, yang ada itu hanya makanan seperti makan angin, lapar, tak ada fungsinya, badan tetap lemah. Oleh karena itulah kita ketika mengucapkan Allahu Akbar dalam sholat, muhaqqaqan anna kabira fi qalbihi illallah. Artinya kita harus menyatakan kepada Allah, mengakui bahwa tidak ada yang besar di hati kita itu selain daripada Allah. Kalau kita mempunyai istri yang besar, maka kecilkanlah dalam sholat. Kalau kita mempunyai mobil yang besar, mempunyai harta yang banyak, kekuasaan yang luas, maka kecilkanlah ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Wa yaqra'u jami'an
siwa ridahu, maka singkirkan semua yang ada dalam pikiran ketika dalam sholat, semua yang terlintas dalam hati itu dibuang semua, disingkirkan semua semata-mata untuk mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan khusyuk. Khusyuk itu gampang, tidak sulit, karena semua yang terlintas dalam hati dan pikiran itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yakin dalam aqidatul awam kita meyakini bahwa Allah itu satu. Semua apapun yang terjadi itu karena kehendak Allah, yang baik maupun yang buruk itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Buruk kata kita, tapi bermanfaat baik bagi diri kita untuk kedepannya. Itulah yang dimaksud atau makna filosofi takbir. Jangan sampai kita dalam sholat mengatakan Allahu Akbar, aku besarkan namamu ya Allah, tapi ketika luar sholat kita mengecilkan Allah, bangga diri, sombong. Apa kata Allah? Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Dalam hadis Nabi disebutkan la yadkhulul jannata, masuk surga man kana fi qalbihi misqal habatin min khardalin min kibrin. Tak masuk surga siapa orang yang ada kesombongan di dalam hatinya, misqal habatin min khardalin, sebesar biji sawi, sekecil ujung rambut, sebesar tapak kaki semut yang hitam, sekecil itu pun kita diminta bertanggung jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah meminta kepada Allah apa yang kita mau, tapi mintalah, beramallah kepada Allah, beramallah yang Allah ridho, karena kalau Allah sudah ridho, semua apa yang kita minta pasti Allah berikan, dan semua yang kita inginkan pasti Allah sediakan. Para hadirin, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati faqamu kusala. Semoga kita semua tidak termasuk golongan orang-orang yang masuk dalam ayat Allah ini. Innal munafiqin yukhadi'una Allah. Siapa yang orang munafik? Orang munafik itu orang yang berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menipu kepada Allah, dia alim, dia pandai. Semua ibadah dia lakukan, tapi dia menipu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melaksanakan sholat, tapi di hatinya tidak ingat kepada Allah. Ingat hanya sedikit, tapi yang diingatnya itu kemanusiaan, yaitu dunia. Apa gunanya kita sholat itu mengingat Allah, tapi tak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mengingat makhluk ciptaan Allah, tak ada gunanya. Seumpama dalam pemerintahan soal kepala kantor ingat, tapi dia ingat, tidak ingat kepada kepala kantor, tidak ingat dengan aturan-aturan, dan yang dia ingat hanya sesuatu yang lain. Artinya ada hal yang lebih penting daripada aturan-aturan pemerintah, ada yang lebih penting daripada aturan-aturan ayah dan ibu, ada yang lebih penting daripada aturan-aturan masyarakat. Apa guna? Dan itu jawabannya dikembalikan kepada diri sendiri. Begitu pula dengan sholat, yaitu orang munafik yukhadi'una Allah, mereka itu menipu Allah. Jadi luar biasa orang munafik itu, tak nampak dengan mata, tak bisa dinasihati. Maka Allah Subhanahu wa taala tak pernah memberikan rahmatnya kepada orang yang munafik. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan hidayah kepada orang munafik, karena dia tahu cara-caranya kita mendapatkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pengen tenar, pengen ternama, berdakwah sana kemari, tapi di hatinya tidak karena Allah kecuali sedikit. Allah sesuai dengan janjinya, Allah berikan dia ketenaran, Allah bikin dia terkenal dimanapun berada, tapi sesungguhnya itu
adalah permainan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa huwa khadi'uhum. Allah kembali menipu dia. Wahai malaikat, ajaklah orang itu ke surga, tapi ternyata bukan di surga yang dimasukkan, tapi dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Rahman Ar-Rahim. Allah tak pernah memaksa makhluk, Allah tak pernah memaksir macam kita dipaksa oleh teman, Allah tak pernah meminta, tapi Allah memberi. Itulah Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman Ar-Rahim. Bahkan orang yang syirik, orang yang musyrik sekalipun, Allah tetap memberinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Sejatinya manusia itu tidak ada yang musyrik, tidak ada yang munafik, karena pada dasarnya manusia itu diciptakan oleh Allah sebelum ruh itu dimasukkan ke dalam badan, itu ruh tersebut bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka statusnya diri kita ini, bermasyarakat ini dalam keagamaan, terutama dalam i'tiqad bil qalbi, dalam ajaran agama tidak ada istilah orang non muslim, dan orang itu sendiri yang membuat dirinya itu tidak mengakui sebagai muslim, tidak mengakui bahwa Allah itu ada, tapi diduakan Allah. Jadi sejatinya manusia itu tidak ada yang kafir, tidak ada yang musyrik, hanya saja manusianya yang membuat kafir, yang membuat musyrik. Pada dasarnya manusia itu akhadha rabbuka min bani adam dzurriyyatahum wa asyhadahum min anfusihim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ingatlah wahai anak Adam, kalian pernah menyambil saksi bersumpah setia kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian bertanya kepada ruh yang dimasukkan kepada diri kita sebelum kita dilahirkan ke alam dunia, sebelum kita dilahirkan dari rahim ibu, Allah masukkan ruh dan Allah bertanya, alastu bi rabbikum, wahai para ruh, apakah aku ini adalah bukan, tidakkah kau tahu bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Kemudian ruh itu berkata, qalu bala syahidna. Itu yang akan menjadi bekal kita kelak menghadap Allah dan menjadi benteng kita untuk hidup di dunia. Apa kata ruh tersebut? Aku akui bahwa Engkau adalah Tuhanku, ya Allah. Tapi seketika dia itu keluar dari rahim menghadap dunia, hilang. Itulah sejatinya manusia. Jadi untuk mengatasi kelupaan tersebut, kelalaian tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala ciptakanlah sholat, perintahkan sholat. Makanya sholat itu adalah proyek yang terbesar, proyek APBD, proyek yang tidak ada tandingannya. Sampai-sampai Rasulullah SAW pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya sholat. Jangan kalau tak bisa bertirakat dengan ngaji, jangan. Kalau tak mampu bertirakat dengan puasa, jangan puasa. Kalau tak mampu, tak tahu mengaji, baca Al-Quran, jangan ngaji Al-Quran. Tapi tadi tirakat yang paling jos adalah tirakat hati. Bagaimana hati itu baik? Banyak orang yang sembahyang sepertinya dia itu melaksanakan perintah-perintah Allah, dalam arti dia itu bertakwa kepada Allah, tapi apa yang terjadi lain di mulut, lain di hati. Bukan kita menuduh orang, tapi itu adalah gambaran daripada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang tak diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu tentang kesaksian kita kepada Allah, wala syahidna, artinya kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu kesaksian kita. Tak banyak yang mengerti. Ketika itu tidak ada yang mengerti, maka Allah turunkan para malaikat untuk menjelaskan satu konsep la ma'budu bihaqqin illallah, menjelaskan satu konsep asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah untuk menjelaskan dua kalimat itulah timbulnya para rasul, diutusnya para rasul, diutusnya para nabi, ratusan nabi. Ada ustaz, ada kiai, ada habaib. Semuanya itu tujuannya untuk menafsirkan
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah sehebat-hebatnya kita, setinggi-tinggi pangkat apapun, setinggi apapun pangkat yang kita miliki, ketika sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, sehafal Al-Quran bolak-balik pun yang kita bisa, ketika sakratul maut yang dibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ketika kita sudah tua, ketika sudah renta, mau cari ilmu, mau belajar ilmu, tak sempat lagi, tak usah cari ilmu, tanamkan dalam hati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan sampai hati kita itu imannya ikut-ikutan, imam ikut sujud-sujud, imam berdiri-berdiri, kata imam haram-haram, tapi sejatinya dalam hatinya itu bukanlah iman yang hakiki. Imam taklid namanya, ikut taklid kepada Imam Syafi'i, taklid kepada Imam Hambali, taklid kepada Imam Maliki, kata Imam Maliki haram-haram, tapi sejatinya secara hakikat dia itu tidak ada imannya, karena dia itu bertaklid, artinya berusahalah untuk mendiri sendiri. Ketika bos menyatakan kau kerjakan proyek ini, maka dengan kepandaian yang dia miliki, dengan skill yang dia miliki, dia itu bisa memuaskan hati bos tersebut. Itu yang dimaksud dengan ikhlas, artinya mencari tahu sedalam apa iman saya. Itu yang bahaya. Bagus, tidak ada yang jelek, iman taklid itu bagus kalau yang diikuti tersebut baik, insya Allah baik, bersambung kepada Rasulullah SAW. Tapi ketika imannya itu hakiki, namun ada tantangan lagi kalau iman taklid itu, ketika sakratul maut, disitulah kita itu paling bahayanya itu. Disitulah penentuan Islam dan tidaknya kita. Ketika nyawa sudah berada di tenggorokan, di situ datanglah semua para setan, jin, induk-induk jin, induknya setan semua datang di situ. Kalau susah, bantu, tapi kau itu aku. Begitu kata dia. Tapi kalau imannya itu secara hakiki meyakini bahwa Allah itu ada, maka insya Allah dia terlepas dari sakratul maut. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraquna an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Bagaimana statusnya orang munafik itu? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kata Allah Maha tahu, Allah selalu memberitahu, Allah Maha kasih, Maha sayang. Allah selalu memberitahu kepada